هذه نية وعلى كل صالحة وعلى من الصالح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa qala ta'ala laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa may ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira. Masih di dalam pembahasan yang sama, yaitu kelak di akhirat neraka atau surga tergantung apa yang kita kerjakan di atas dunia selama kita hidup. Kebaikan, ketaatan yang finishnya insya Allah surga. Kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan yang finishnya juga neraka. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Di ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang Islam dan ahlul kitab berbangga dan sombong. Sombongnya orang-orang Islam seperti yang dikatakan oleh Imam Masruq, Qatadah dan Ad-Dhahhak, kalau orang Islam mengatakan nabiyuna khatamul anbiya, nabi kami penutupnya para nabi, wa kitabuna yaqdi alal kutub, dan kitab kami yaitu Al-Quran yang menghukumi atas kitab-kitab yang lainnya.
Wa qad amanna bi kitabikum wa lam tu'minu bi kitabina. Kita beriman dengan kitab-kitab kalian, yaitu kitab-kitabnya ahlul kitab, At-Taurat wal Injil, tapi kalian tidak beriman dengan kitab-kitab kita. Fanahnu aula. Katanya orang-orang Islam, kita lebih utama. Lah sombongnya ahlul kitab. Nabiyuna qabla nabiyukum wa kitabuna qabla kitabikum. Nabinya kita adalah lebih dulu daripada nabinya kalian. Kitab kita lebih dulu daripada kitabnya kalian. Fanahnu aula billah minkum, sehingga kita ini lebih berhak kepada Allah daripada kalian. Ini diturunkan oleh Allah, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Bukan dengan keinginan kalian dan keinginan ahlul kitab. Tidak seperti yang kalian inginkan, tidak seperti yang diinginkan ahlul kitab. Kalau Imam Mujahid mengatakan laisa bi amanikum, itu kepada orang-orang musyrik ahlul kitab. Laisa bi amanikum, orang-orang musyrik ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka mengatakan la ba'tsa wala hisab. Enggak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab. Mati, enggak ada kebangkitan lagi nanti. Dan tidak ada hisab yang bakal akhirnya membuat orangnya bertanggung jawab atasnya. Adapun ahli kitab mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kita ini tidak akan tersentuh api neraka kecuali waktu yang sebentar, waktu yang singkat. Dan mereka juga mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali yang ia adalah Yahud dan Nasara, atau Nasara. Akhirnya diturunkan oleh Allah, laisa bi amanikum. Tidak seperti yang kalian pikirkan, tidak seperti yang kalian bayangkan. Artinya semua itu tergantung amal soleh. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Bukan sesuatu itu tergantung seperti apa yang kalian bayangkan, kalian inginkan, baik itu orang-orang muslimnya atau ahlul kitabnya, tapi bil amali soleh, dengan amal soleh. Karena itu kelanjutannya, man ya'mal su'an yujza bih. Siapapun orang yang melakukan keburukan, baik ia adalah muslim atau ahlul kitab, yujza bih, dibalas sesuai amalnya. Yujza, dibalas, bihi, dengan perbuatan suknya tadi itu, dengan keburukan yang dia lakukan. Lah ketika turun ayat ini, man ya'mal su'an yujza bih, atau potongan ayat ini, para sahabat itu sedih, sedih dan merasa putus harapan. Putus harapan, sehingga mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an ghairak fa kaifal jaza. Siapa di antara kita ini yang enggak melakukan keburukan ya Rasulullah? Selain engkau, siapa dari kita yang enggak melakukan keburukan? Karena man ya'mal su'an yujza, orang yang melakukan keburukan dibalas sesuai keburukan, dengan keburukan yang dia lakukan. Lalu siapa di antara kita yang enggak melakukan keburukan kecuali engkau ya Rasulullah? Fa kaifal jaza, bagaimana ini balasannya Rasulullah?
Dijawab oleh Rasulullah, minhu ma yakunu fid dunya. Dari itu apa yang ia kerjakan di dunia. Fama ya'mal hasanatan falahu asyru hasanat. Siapa yang melakukan kebaikan maka ia mendapatkan 10 kebaikan. Ya, melakukan satu kebaikan mendapatkan 10. Wa man juziya bisayyi'ah naqasat wahidah min asyr. Siapa yang melakukan keburukan dibalas dengan dibalas dengan satu keburukan. Artinya apa? Dengan mengurangi kebaikannya. Satu kebaikan dia dapat 10. Kalau dia melakukan keburukan, 10 kebaikannya dikurangi 1 menjadi 9. Tapi fawailun liman ghalabat ahaduhu asyarah. Maka celaka kalau dibalik, keburukannya yang 9, kebaikannya cuma 1, kan dikurangi terus. Setiap dia melakukan kebaikan dapat 10, setiap melakukan keburukan 10 itu dikurangi. Nah ini celaka kalau apa? Kalau kebaikannya yang 1, keburukannya yang 9. Itu kalau di dunia. Wa amma ma yakunu jaza fil akhirah fayugabil baina hasanatihi wa sayyiatihi. Nah, nanti kalau di akhirat itu dibandingkan antara kebaikannya dengan keburukannya. Nah, setiap tempat keburukan ditempatkan di situ satu kebaikan. Nanti dilihat mana yang lebih banyak, ya, mana yang lebih banyak. Fayu'tal jaza fil jannah fayu'tal kulli dzi fadlin fadlah. Itu riwayat. Riwayat yang lain, yang mana Sayyidina Abu Bakar berkata, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa unzilat hadhil ayah. Saat aku berada bersama Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah ayat ini, may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, mau enggak kamu aku bacakan ayat yang Allah turunkan kepadaku? Katanya Sayyidina Abu Bakar, bala, ya Rasulullah, fa aqra'iniha, dibaca ayat itu oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar, wala a'lamu illa anni wajadtun fisaman fi dhahri hatta tamatta'at laha. Sayyidina Abu Bakar merasa punggungnya ini berat, kaku, nggak bisa gerak dengan ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihat Sayyidina Abu Bakar ini berubah. Ditanya sama Rasulullah, malaka ya Abu Bakar, ada apa dengan wahai Abu Bakar? Dijawab, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi wa ayyuna lam ya'mal su'an. Demi ayahku, demi ibuku wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak melakukan keburukan? Dijawab oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, inna lamajziyuna bikulli su'in amilna. Kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan setiap keburukan yang kita lakukan. Akhirnya katanya Rasulullah, faqala Rasulullah, amma anta ya Abu Bakar wa ashabuk al-mu'minun fatujzauna bidzalika fid dunya hatta talqallah wa laysat lakum dzunub wa ammal akharun fayujma' dzalika lahum hatta yujzau yaumal qiyamah. Adapun engkau wahai Abu Bakar dan sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu dari orang-orang yang beriman, mereka akan dibalas dengan keburukan itu di dunia sehingga sampai ketemu dengan Allah. Walaysat lakum dzunub, tidak ada dosa pada kalian. Adapun selainmu, selain orang-orang yang beriman,
dikumpulkan oleh Allah dan nanti akan dibalas yaumul qiyamah. Maksudnya apa? Nah, ketika kita melakukan keburukan dibalas oleh Allah di dunia. Nah, balasannya di dunia. Nah, apa balasannya? Balasannya itu di keluarga, di harta, dan semisalnya. Nah, harta diseret,kan oleh Allah, disusahkan kita mendapatkan rezeki, itu balasan daripada keburukan. Nanti keluarga ada masalah ini, ada masalah itu, musibah ini, musibah itu adalah balasan daripada keburukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Lah sehingga ketika itu menjadi balasan kita, bertemu dengan Allah nggak punya dosa kita. Tapi jangan seneng. Nggak mungkin ada yang seneng dari kita kalau rezekinya seret kan. Semuanya kita kepingin lancar. Kita nggak seneng ada problem dalam kehidupan kita. Ya caranya hindari keburukan. Tapi keburukan itu adalah balasan daripada apa musibah yang kita terima di atas dunia ini, balasan daripada keburukan yang kita lakukan. Nah, ketemu Allah nggak punya dosa sudah. Nah, makanya katanya Rasulullah itu tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali itu ada menjadi pelebur dosanya. Nah, bukan harus musibah yang besar, bahkan duri yang menusuk kakinya. Duri menusuk kaki. Nah, asalkan dia nggak meso, nggak ngersulo, nerima, menjadi pelebur dosa buat dia. Tapi kalau meso, ngelaknat, bangsat wong sing anu, nggak dapet, nggak dapat apa-apa, yang dapat akhirnya tambah dosa. Adapun selain orang beriman, selain orang beriman, enggak dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan lah, karena dikumpulkan hidupnya enak aja, nggak ada masalah di keuangannya, tidak ada masalah di keluarganya, problemnya sedikit, hampir nggak ada problem buat mereka. Dikumpulkan, nanti dibalas oleh Allah di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu wa may ya'mal minas salihat, kalau wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah yang menjaganya dari permasalahan musibah, dan tidak ada selain Allah untuknya yang menjadi penolongnya, yang menghalangi dia daripada kejahatan musibah. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Siapa orang yang melakukan kebaikan, laki maupun perempuan, dia adalah orang yang beriman, maka mereka akan dimasukkan surga, mereka masuk surga, wala yutlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi naqira sekalipun kecil dan sedikit. Masuk surga. Kenapa? Melakukan amal saleh. Ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, siapa orang yang melakukan mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu zinah namlah, jadi seperti apa? Satu timbangan semut, kecil. Kalau kita taruh timbangannya emas semut itu,
atau timbangan apapun, insya Allah nggak ono nilainya, nggak ada nilainya, nggak muncul satu angka walaupun 0,00000 nggak muncul, seperti nggak ada apapun. Seperti ketika apa? Di timbangan itu ada debu, taruh pemberat di sebagian yang lainnya, walaupun yang paling kecil sebenarnya nggak ngangkat, nggak ngangkat. Itu kebaikan. Kita melakukan kebaikan walaupun kecil, kecil, bahkan mungkin dianggap tidak berarti sama sekali, tapi itu adalah kebaikan. Dianggap tidak berarti sama sekali, tapi itu kebaikan. Khairan yarah, dia akan melihat balasannya, dia akan melihat pahalanya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa orang yang melakukan keburukan, kejahatan kecil walaupun dianggap tidak berarti, yarah, dia akan melihat dosanya, dia akan melihat hukumannya, balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Abbas, beliau berkata, laisa mu'minun wala kafirun amila khairan aw syarran fid dunya illa arahu lama. Tidak ada orang mukmin, tidak ada orang kafir yang melakukan satu kebaikan atau satu keburukan di dunia kecuali Allah akan tunjukkan kepadanya kebaikan keburukan yang ia lakukan di hari kiamat. Kebaikan apapun, keburukan apapun, sekecil apapun, akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya di hari kiamat. Fa'ammal mu'minu fayara hasanatihi wa sayyiatihi fayaghfirullahu sayyiatahu wa yuthibahu bihasanatihi. Adapun orang beriman, ketika ia melihat kebaikan-kebaikannya, kelihatan kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, baca Quran, menghadiri majelis dan sebagainya, lihat kebaikan-kebaikannya. Lalu dan juga melihat keburukan-keburukannya, melihat kejahatan-kejahatannya, karena nggak lepas dari keburukan. Bukan nabi, bukan rasul, ada aja keburukan yang kita lakukan, entah itu sengaja ataupun tidak. Lihat dia juga keburukan-keburukannya, mungkin bohong, mungkin menggunjing orang, mungkin ini, mungkin itu. Tapi apa? Fayaghfirullahu sayyiatihi wa yuthibuhu bihasanatihi. Diampuni oleh Allah keburukan-keburukannya, diberi pahala dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi keburukannya diampuni, diberi pahala dengan kebaikan-kebaikannya. Wa ammal kafir faturaddu hasanatuhu wa yu'adzibuhu bisayyi'atihi. Adapun orang kafir, kebaikannya dikembalikan dan dia diazab oleh Allah dengan keburukan-keburukannya. Imam Muhammad bin Ka'ab berkata tentang ayat ini, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ay min kafirin. Orang kafir ketika ia melakukan kebaikan, ia melihat hasil kebaikan yang ia lakukan. Jadi dia melihat balasan Allah dari kebaikan yang dilakukannya. Tapi di mana? Di dunia. Jadi orang kafir ketika melakukan kebaikan, mereka melihat balasan Allah dari kebaikan yang ia lakukan di dunia. Di mana? Fi nafsihi,
dalam dirinya. Wa malihi, hartanya, wa ahlihi, keluarganya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Makanya kebanyakan anaknya orang kafir itu tidak seperti anaknya orang Islam. Tidak akeh ganyang. Kalau anaknya orang Islam kan banyak ganyang bapake, wong tuane. Tapi anaknya orang kafir hampir tidak ada. Nurut, suruh sekolah itu sekolah, rajin sekolahnya, les rajin, ya. Berprestasi lah. Kemudian mereka nanti kalau kerja sukses. Anaknya orang Islam dikon ngaji, menggok, berangkat pakai seragam tapi belok, nggak ke tempat. Suruh sekolah sama, berangkat tapi nggak nang sekolah. Enyang. Lah itu balasan Allah kepada mereka di dunia. Hartanya, keluarganya, anaknya, dan dalam dirinya. Tapi hatta yakhruja minad dunya wa laysa lahu 'indallahi khair. Balasan dikasih oleh Allah terus kepada mereka, untuk mereka dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi nanti ketika bertemu dengan Allah sudah nggak punya lagi kebaikan. Kenapa? Sudah diberikan oleh Allah semuanya kepada dia di dunia. Sisa apa? Sisa azab. Dari mendustakan Allah atau tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak zakat. Wah, ini balasan buat nanti. Tapi kebaikan yang dilakukan dibalas, akan melihat balasan Allah, hukuman Allah dari keburukan yang ia lakukan di dunia. Di mana dia melihatnya? Di dalam dirinya. Kolesterol, asam urat, jantung, stroke, darah tinggi, vertigo, dan yang lain sebagainya. Melihat juga dalam hartanya, sudah berusaha memasarkan ini, memasarkan itu, ini itu, kok nggak maju-maju, kok nggak ada yang tertarik, dan yang lain sebagainya. Bukan malah bertambah, malah habis. Macam-macam dia buat produksi ini, buat itu, tapi pengeluarannya jauh lebih besar, jadi kerugian. Atau ahli keluarganya sulit diatur, sulit diarahkan, sulit diajari, sulit dididik. Wa waladihi, dan juga anaknya, hatta yakhruja minad dunya wa laysa lahu 'indallahi syarr. Dibalas keburukan-keburukan yang ia lakukan di dunia oleh Allah lewat dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya. Akhirnya nanti bertemu dengan Allah nggak punya keburukan dia. Kenapa? Keburukannya sudah diberikan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Imam Muhammad bin Ka'ab. Adapun Imam Muqatil berkata, ayat ini turun kepada dua orang. Ketika turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu daripada kedua orang itu memberikan kepada orang-orang yang meminta, tapi dia menganggapnya kecil. Ada orang-orang yang minta dikasih sama dia, tapi dia menganggapnya pemberiannya kecil. Kenapa? Dia memberikan hanya 1 biji kurma, sepotong roti, atau kacang. Nggak besar, kecil biji kurma. Insya Allah kalau ada orang minta-minta kelaparan, kita kasih biji kurma, kita dilempar sama orangnya. Warake apa? Lah ini dia menganggapnya kecil. Yang memberi bukan yang diberi, yang memberi dianggapnya ini kecil, sedikit, sepotong kurma, sebiji kurma, sepotong roti, dan sebagainya.
ma hadza bi syai'in innama nu'ajjir ala ma nu'ti wa nahnu nuhib. Nah. Ya, dia berkata ini bukan sesuatu, bukan tidak berharga. Tapi kita ini mendapatkan pahala atas apa yang kita beri, dan yang kita berikan itu adalah sesuatu yang kita cintai. Nah, jadi sesuatu yang kita cintai kita beri, lah kita mendapatkan pahala dari itu. Nah, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Nah, tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, berarti mendapatkan pahalanya atas apa yang kita keluarkan, dan yang kita keluarkan itu yang kita cintai. Nah, yang satunya ini menganggap sesuatu yang kecil itu bernilai ketika sesuatu itu kita cintai tapi kita keluarkan. Nah, yang satunya meremehkan dosa. Nah, dosa-dosa ya, yang kecil diremehkan. Kecil. Ya, ini kecil, dengan ini hilang, dengan ini hilang, dengan ini hilang. Ya, seperti berbohong, ya, memandang yang diharamkan dan semisalnya. Ya. Dan dia berkata, Allah itu memasukkan orang ke neraka dengan dosa-dosa besar. Nah, dan ini kecil, nggak bernilai dosa ini. Ya. Nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, yaitu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Memberikan support walaupun kecil dari kebaikan, ya, untuk dikeluarkan. Jangan dianggap kebaikan itu tidak bernilai walaupun kecil, dan memberikan warning, ya, dari keburukan, kejahatan walaupun itu kecil. Karena apa? Karena setiap dosa kecil yang dianggap kecil oleh orangnya itu menjadi lebih besar, ya, dari gunung di hari kiamat nantinya. Nah, kita menganggap dosa ini kecil. Nah, nanti akan kita lihat, dengan kita meremehkan dosa kecil itu, kita akan melihat yang kita remehkan itu dosanya mungkin bisa lebih besar daripada gunung. Nah, sebaliknya, nah, kebaikan yang kita, ya, anggap besar walaupun itu kecil, kita akan melihat, ya, yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidatuna Aisyah itu pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Nah, satu biji anggur. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, dan beliau berdua mengatakan apa? Firah. Ini timbangannya banyak ini. Ya. Nah, kalau kita ke orang yang jualan buah, metik satu dari nggak dibahas sama orangnya, nggak mungkin ngomel orangnya. Tapi petik ada beberapa ngomel wongi. Karena apa? Beberapa buah itu ditimbang metu ukurane. Lek siji tok ya ndak. Sama ketika kita datang ke penjual kurma, kita ambil satu nyoba, orangnya nggak mungkin ngomel. Tapi lek kayak cawuk, iki mangan beberapa ya ngomel wongi. Ya. Tapi satu itu ketika disedekahkan, katanya Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah, matsakil katsira, ini berat. Ya. Ini berat. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan kita untuk terus memudahkan kita untuk dapat terus melakukan kebaikan, ketaatan, sehingga kebaikan kita, ketaatan kita lebih besar, lebih berat daripada keburukan yang kita lakukan. Dan semoga Allah menghapus segala keburukan yang kita lakukan, ya, segala dosa yang kita lakukan. Dan semoga, ya, setelah saat ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan dosa yang mengundang murkanya Allah, dan memudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan, ketaatan yang mengundang rahmatnya Allah dan ampunannya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.